Kasus narkotika yang menjerat aktor Amar Zoni kini memasuki ranah yang jauh lebih gelap, dengan munculnya dugaan serius mengenai adanya praktik pemerasan. Sebuah sumber yang dekat dengan aktor tersebut, sebagaimana dikutip oleh tribunusakembangan.com, mengungkapkan bahwa Amar Zoni pernah menerima tawaran terselubung untuk menghentikan proses hukumnya dengan imbalan sejumlah uang yang fantastis, yaitu mencapai 300 juta rupiah. Pihak yang diduga mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp tersebut mengklaim sebagai aparat dan secara spesifik menegaskan bahwa dirinya bukanlah petugas lapas. Transaksi yang ditawarkan ini menjanjikan penyelesaian kasus Amar Zoni jika uang sejumlah ratusan juta tersebut dapat dipenuhi. Informasi ini, yang dikonfirmasi kebenarannya oleh kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, menempatkan kasus ini dalam dimensi baru. Dari kasus pidana narkotika menjadi dugaan tindak pidana pemerasan yang melibatkan oknum di lingkungan penegakan hukum. John Matias membenarkan bahwa permintaan uang ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Diperkirakan selama 10 bulan saat Amar masih menjalani masa tahanan di Lapas Kelas 1 Cipinang. Kegagalan Amar Zoni untuk memenuhi tuntutan finansial tersebut ditengarai menjadi pemicu terus berlanjutnya proses hukum, yang berpuncak pada pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan akhirnya pemindahan Amar ke Lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan. Pengungkapan ini menuntut adanya investigasi tuntas oleh otoritas yang berwenang untuk mengidentifikasi dan menindak oknum aparat yang diduga terlibat demi menjaga integritas institusi penegak hukum dan menjamin keadilan prosedural bagi setiap warga negara. Kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tidak hanya membenarkan adanya dugaan praktik pemerasan, tetapi juga memberikan rincian kronologi yang memperkuat narasi tersebut. Menurut John, permintaan uang sebesar 300 juta rupiah kepada Amar Zoni berlangsung secara berkelanjutan selama periode yang sangat lama, yakni sekitar 10 bulan. Durasi yang panjang ini mengindikasikan bahwa Amar Zoni berada di bawah tekanan psikologis dan ancaman hukum yang terus-menerus selama hampir 1 tahun. John Matias menegaskan bahwa informasi ini juga termuat dalam kronologi detail yang disusun dan dikirimkan oleh Amar Zoni sendiri, memberikan kredibilitas yang kuat pada klaim tersebut. John Matias menjelaskan bahwa selama Amar tidak mampu memenuhi permintaan uang tersebut, proses hukum kasus narkotika keempat ini terus berjalan. Pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU setelah Amar gagal membayar dianggap oleh pihak kuasa hukum sebagai konsekuensi langsung dari kegagalan memenuhi tuntutan pemerasan tersebut, mengindikasikan adanya korelasi antara tawaran suap dan kelanjutan proses hukum. Pernyataan John Matias ini secara eksplisit menempatkan keraguan besar pada objektivitas dan independensi penanganan kasus Amar Zoni, menuntut adanya audit menyeluruh terhadap prosedur dan pihak-pihak yang menangani kasus ini sejak awal di Lapas Kelas 1 Cipinang. Pengungkapan kronologi 10 bulan pemerasan ini menjadi bukti tambahan bagi kuasa hukum untuk menuntut perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kliennya, yang kini tidak hanya menghadapi tuduhan pidana narkotika, tetapi juga menjadi korban dugaan kejahatan oleh oknum penegak hukum. Advokat Tommy Triunanto memberikan pandangan hukum yang tajam terkait status Amar Zoni, menegaskan bahwa tuduhan pengedar harus dibuktikan secara kuat dan tidak bisa dicapkan begitu saja. Tommy menekankan bahwa peredaran narkoba membutuhkan bukti jual beli, pesanan, perpindahan uang, dan keuntungan. Ia menantang aparat untuk membuktikan. Buktikan dong, pengedar itu kan jual beli, terus ada pesanan, ada perpindahan uang, ada penjualan, jualnya ada untungnya. Jika semua elemen tersebut tidak terbukti, maka tuduhan terhadap Amar sebagai pengedar harus gugur. Poin kritis yang disorot Tommy adalah asal-usul barang bukti yang bisa masuk ke dalam lapas. Tommy menjelaskan bahwa sistem pemeriksaan di lapas sangat ketat, melibatkan banyak pintu besi, pemeriksaan X-ray, dan penggeledahan berlapis. Menurutnya, mustahil barang sekecil ganja bisa lolos tanpa adanya kelalaian atau keterlibatan petugas lapas. Tommy dan John Matias sepakat bahwa jika ada orang luar yang memasukkan barang, ia harus dicari dan ditangkap daripada hanya membebankan kesalahan pada narapidana. Mereka juga berpendapat bahwa karena Amar adalah penyalahguna atau adiksi, ia sepatutnya direhabilitasi dan dipindahkan ke lapas narkotika, sebuah pandangan yang sejalan dengan konsentrasi kepala BNN yang baru untuk tidak menahan orang dalam posisi positif. Tuntutan ini menyoroti perlunya perombakan pola penanganan pecandu di lapas, yang kini 75 hingga 80% isinya adalah kasus narkotika. Kejanggalan dalam penanganan kasus Amar Zoni menarik perhatian dua tokoh berpengaruh,
advokat kondang Hotman Paris, dan guru spiritual Amar, Ustadz Dery Sulaiman. Hotman Paris merespon kasus ini dengan mempertanyakan melalui media sosial. Apa benar belum vonis pengadilan dibawa ke Nusa Kambangan? Pertanyaan ini menyoroti prosedur pemindahan yang dianggap menyalahi hak hukum Amar. Sementara itu, Ustadz Dery Sulaiman mengungkapkan bahwa ia dimintai bantuan oleh Amar melalui surat tulisan tangan yang diserahkan oleh Dr. Camelia, dan tugasnya adalah membacakan surat itu di media sosial, sesuai arahan langsung dari Hotman Paris. Strategi ini bertujuan untuk menarik atensi publik dan membongkar kejanggalan pemindahan Amar yang dilakukan secara mendadak, tanpa didampingi pengacara dan tanpa pemberitahuan ke keluarga. Ustadz Dery yang pernah mengisi tausiah di Nusa Kambangan dan mengetahui bahwa lapas itu hanya untuk terpidana mati dan seumur hidup, merasa kaget dan menilai pemindahan Amar yang kasusnya masih di tingkat polsek adalah tindakan yang tidak manusiawi dan janggal. Ia mempertanyakan mengapa Amar tidak diberi kesempatan untuk membela diri dan mengapa ada kesan bahwa kasus ini mau ditutupi atau dialihkan. Bersama Tommy Triunanto, Ustadz Dery menegaskan bahwa perlakuan terhadap Amar yang belum diputuskan bersalah sebagai pelanggaran HAM, meskipun menghadapi tekanan hukum dan pemindahan ke lapas terketat, Amar Zoni menerima dukungan spiritual yang kuat. Ustadz Dery Sulaiman melalui unggahannya memberikan pesan indah. Tenang, di Nusa Kambangan banyak orang baik. Sangka baik sama Allah, pasti ada hikmahnya Amar Zoni dihantar ke pulau ini. Pesan ini memberikan kekuatan moral di tengah cobaan berat yang dialami Amar. Di sisi hukum, tim Hotman 911 kini telah turun tangan, menghubungi pihak-pihak terdekat seperti Dr. Camelia untuk mempelajari detail kasus. Dukungan ini menegaskan bahwa Amar Zoni tidak sendirian dalam menghadapi sengketa hukum yang diduga penuh kejanggalan. Tommy Triunanto menekankan bahwa pemerintah harus melindungi rakyatnya dan hukum tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas. Kasus Amar yang berstatus penyalahguna seharusnya diprioritaskan untuk direhabilitasi dan ditempatkan di lapas terdekat agar proses hukumnya maksimal. Pihak-pihak yang terlibat menuntut keadilan agar Amar Zoni tidak dikorbankan atau dijadikan martir demi membersihkan institusi. Tuntutan akhirnya adalah agar pihak-pihak terkait menjawab semua keanehan prosedural ini secara transparan demi menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia, termasuk Amar Zoni, mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang manusiawi.